Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pejuang tercinta di seluruh Indonesia, hari ini 2 Mei kita masih berada di Bandung dan baru saja menyelesaikan deklarasi GMKR Jawa Barat berada di Bandung, dan ada didampingi para GMKR pusat. Dari sebelah sana ada Bapak Marwan Batubara, ada Bapak Majen Purnawirawan Sunarko, ada Pak Purnomo, ada Pak Mur, dan dari Bandung diwakili ada Bu Lucy, ada Pak Dindin Maulani, ada Bang Rizal, dan ada Bang Ismail dari pusat. Oleh karenanya, sebelum kita menjelaskan apa dan bagaimana terjadi deklarasi tadi, mungkin Pak Marwan bisa menjelaskan dulu tentang deklarasi yang barusan saja dilakukan di Bandung. Silakan Pak Marwan. Itu aja, bisa deh. Ya, terima kasih Om Lim. Jadi hari ini kita menyelenggarakan acara deklarasi GMKR Jawa Barat. Yang ini merupakan rangkaian kegiatan GMKR sejak dideklarasikan pertama kali 10 Februari 2025 di Gedung Juang Jakarta, lalu berlanjut ada acara di Medan, Parepare, kemudian Jogja, lalu terakhir itu Solo, setelah Solo itu di Bandung ini. Yang intinya adalah bahwa ini sebetulnya merupakan satu kesatuan advokasi. Advokasi yang salah satu fokusnya adalah untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Karena faktanya minimal 10 tahun terakhir ya, oleh pemerintahan Jokowi dan kelihatannya juga berlanjut di pemerintahan Prabowo, kedaulatan rakyat itu sudah terampas, sudah dirampok oleh oligarki. Nah, sayangnya ternyata meskipun pemerintahan itu sudah berganti, presidennya sudah beralih dari Jokowi ke Prabowo, oligarki ini masih mencengkram. Sehingga kedaulatan rakyat itu semakin jauh dari cita-cita proklamasi dan juga dari amanat konstitusi. Itulah fakta yang ada, dan sudah berulang-ulang kita sampaikan tentang kedaulatan rakyat yang dirampas itu antara lain dari sisi ekonomi, keuangan, politik, hukum, wilayah, dan SDA. Jadi sudah hampir semua sektor kehidupan rakyat itu dirampok oleh oligarki, dan karena itu kita menyuarakan, mengadvokasi masalah pengembalian dari perampokan kedaulatan rakyat ini melalui apa yang disebut dengan gerakan mengembalikan kedaulatan rakyat atau merebut kembali kedaulatan rakyat atau GMKR yang hari ini kita adakan deklarasinya di Bandung. Itu sebagai fakta pengantar untuk kita menyampaikan hal-hal yang memang terkait dengan acara hari ini. Sedikit lagi saya sampaikan yang penting untuk diingat bahwa kita sudah menuntut ya pada saat deklarasi pertama itu menuntut kepada siapa? Kepada pemerintah, kepada seluruh kalangan, juga kepada rakyat itu menghimbau untuk apa? Untuk bersama-sama berebut kembali kedaulatan itu. Dan salah satu yang penting untuk kita wujudkan dari 5 tuntutan ini adalah bagaimana supaya yang namanya Joko Widodo itu ditangkap dan diadili. Kemudian juga Gibran itu dimakzulkan segera. Kemudian yang juga penting adalah reformasi Polri. Kenapa Polri? Karena memang Polri inilah salah satu pelaksana operasional dari kegiatan pemerintahan penyelenggara negara yang syarat kepentingan oligarki ini. Salah satu
pelaku utama di garis depan itu adalah Polri, karena itu perlu direformasi. Kemudian sedikit lagi tentang ijazah palsu, bahwa kejahatan Jokowi itu hampir ada di seluruh aspek. Salah satu yang penting adalah kejahatan misalnya melanggar konstitusi untuk meloloskan anaknya menjadi wapres, melanggar undang-undang pemilu, tapi juga mengangkangi MK, DPR, MPR, dan sebagainya. Ini sangat nyata kejahatannya. Tapi proses untuk memproses hukum, ya, kejahatan Jokowi ini cukup panjang. Nah, salah satu yang saya kira sangat realistis untuk ditempuh adalah bagaimana ijazah palsu Jokowi itu segera diproses secara hukum, dan karena itu kita menuntut Pak Prabowo untuk mengendalikan Polri sekaligus menggunakan partai atau lembaga-lembaga negara lain untuk bagaimana supaya proses penyelesaian tentang ijazah palsu Jokowi ini bisa terlaksana. Kenapa? Karena dengan begitu nanti ini menjadi pintu masuk untuk terjadi proses-proses hukum lain terhadap pelanggaran kriminal yang sudah sangat nyata dilakukan oleh Joko Widodo. Karena itu kita juga sekaligus mengingatkan Pak Prabowo, karena memang pada dasarnya ijazahnya palsu, ya, menurut keyakinan saya, Prabowo namanya Jokowi itu sudah lebih dari 5 tahun berupaya untuk menutupi, menggagalkan setiap upaya proses hukum terhadap bagaimana supaya masalah ijazah ini tuntas. Bukannya beliau itu menunjukkan atau datang ke pengadilan atau kemana lembaga yang relevan untuk menunjukkan bahwa ijazahnya itu asli atau palsu, tapi yang dilakukan adalah menghalangi, menghambat proses hukum, sekaligus juga melakukan kriminalisasi terhadap orang-orang yang menuntut. Kenapa sampai begitu panjang? Karena memang faktanya ijazahnya itu adalah palsu. Nah, sekarang sudah terpojok, semakin terpojok lewat kasus fitnah terhadap Pak JK, maka dibuatlah isu kasus yang menyangkut SARA. Saya sangat mengkhawatirkan bahwa ini justru upaya yang sangat berisiko untuk membuat nanti terjadinya chaos atau huru-hara di negara ini, sehingga satu, masalah hukum itu bisa selesai atau tidak, masalah ijazah palsu itu bisa tidak tuntas. Tapi di sisi lain, kalau seandainya ada chaos, Prabowo itu dimakzulkan, maka yang naik adalah Gibran. Nah, itu kita tidak mau. Ya, karena itu kita lewat GMKR ini akan terus bersuara. Mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman pada acara penjelasan tentang acara deklarasi siang ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan. Sebelum ke Pak Maulani yang ditunjuk menjadi koordinator GMKR Jawa Barat, kami mohon satu lagi dari pusat, koordinator dari GMKR pusat, Bapak Jenderal Purnawan Muryono, untuk sedikit menjelaskan. Baik, terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Deklarasi GMKR di GMKR Jawa Barat di Bandung ini bagi kami adalah suatu yang sangat strategis. Kenapa strategis? Karena jiwa kepahlawanan Bandung masih terngiang di telinga kita, yaitu Bandung Lautan Api. Nah, semangat ini harus kita kobarkan. Semangat ini harus kita kobarkan, kita nyalakan api perjuangan rakyat Bandung ketika itu, untuk kita lanjutkan di dalam api perjuangan gerakan rakyat dalam rangka merebut kembali kedaulatan rakyat. Kita kembalikan kedaulatan rakyat di pangkuan rakyat. Ini yang harus kita tegaskan dan ini harus kita lakukan dengan segera. Dan tadi apa disampaikan Pak Marwan, betapa rusaknya negara kita akibat apa? Akibat biang keroknya adalah Joko Widodo. Oleh karena itu, pusat dari gerakan kita adalah bagaimana kita tangkap Adi Jokowi dan juga tentunya majukan Gibran. Demikian tambahan dari saya, Om Lim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ya. Saatnya kita meminta tanggapan atau penjelasan dari GMKR Jawa Barat. Dalam hal ini Pak Maulani, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Barat memang baru punya kesempatan hari ini untuk mendeklarasikan yang namanya gerakan mengembalikan kedaulatan rakyat. Sesuai dengan yang ada di sana, itu mengembalikan kedaulatan rakyat. Perlu diketahui bahwa kita tadi sudah dijelaskan, Pak Narto juga sudah mengingatkan bahwa kita ini dalam posisi gerakan moral yang memang tentu ada nuansa politis. Ketika kita bicara mengembalikan, itu sebetulnya masih tahapan menuntut, masih tahapan meminta tentu saja kepada pemerintahan, termasuk penegak hukum dan lain sebagainya. Saya tadi ingin menegaskan yang dari Pak Marwan, memang kedaulatan rakyat kita ini, misalnya kedaulatan negara, itu kita sudah paham benar, tahu benar bagaimana kasus PIK 2 itu ada kaitan dengan kedaulatan negara. Kalau itu dilanjut seperti semula, rencana semula, itu berbahaya untuk kepentingan negara, untuk keamanan negara, termasuk juga IKN yang dari dulu sudah digembar-gemborkan. Kalau tidak ada investor, maka pemerintahan Cina bisa membiayai dan melaksanakan, termasuk membuat landscape dan sebagainya. Itu juga membahayakan kedaulatan negara. Karena itu kaitannya nanti dengan geopolitik. Kedaulatan sumber daya alam kita sudah melihat sendiri, sudah menyaksikan sendiri rusaknya sumber daya alam kita, dan begitu rakusnya ya investor asing, investor hitam, sehingga rakyat tidak berdaulat, rakyat menjadi miskin. Ada lagi kedaulatan hukum, ya konteks dalam penegakan hukum. Ini saya ingatkan, tentu saja saya sendiri sebagai seorang advokat tahu persis bagaimana sebetulnya penegakan hukum di kita harus dilaksanakan. Semua prasarana-sarana sudah siap, cuma tinggal masalahnya mental penegakan hukumnya. Tentu saja kita harapkan kepada Prabowo terutama, konteks penegakan hukum ini harus dilakukan secara serius. Itulah yang disebut tuntutan kita. Kita mengingatkan Prabowo untuk segera melakukan itu. Apabila, nah ini persoalannya, apabila ini tidak didengar, apabila ini tidak ditangani secara serius, maka GMKR yang tadinya gerakan mengembalikan kedaulatan rakyat bisa menjadi gerakan merebut kedaulatan rakyat. Kalau sudah merebut, tentu ini masalahnya sudah lain. Saya yakin bahwa kalau dibiarkan, rakyat tidak akan diam. Karena kalau dibiarkan, tadi kerugian karena sumber daya alam, karena masalah ekonomi kaitan dengan kedaulatan fiskal dan lain sebagainya, kedaulatan negara, itu carut marut, maka rakyat pasti tidak akan diam. Itu yang disebut nanti ada gerakan merebut kedaulatan rakyat. Kami ingatkan kepada Bapak Prabowo dan tentu dengan jajarannya semuanya, ya jangan sampai ini tadi terjadi, jangan sampai terjadi. Karena bagaimanapun juga ini akan menimbulkan sebuah chaos yang lebih besar. Cost sosial kita tinggi kalau terjadi seperti itu. Tapi ya kalau ini terjadi, ya kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa selain menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Indonesia tetap selamat, tetap ada, ya, tetap bersatu sebagai NKRI. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Luar biasa, terima kasih Pak Maulani, sangat tegas, dan masih kita berikan kesempatan dari GMKR pusat dan Bandung ya. Mas Rizal ini juga pusat tapi juga menjadi bagian dari Bandung. Tapi sebelum beliau, Pak Jenderal Purnawirawan Purnomo untuk menyampaikan juga, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya hanya menyampaikan bahwa hari ini betul Jawa Barat sudah mendeklarasikan berdirinya GMKR. GMKR ini adalah merupakan wadah perjuangan seluruh yang namanya rakyat Indonesia dalam rangka mengembalikan atau mengambil kembali kedaulatan yang seharusnya memang berada di tangan rakyat. Kepada seluruh bangsa dan setanah air, bersatulah dan masuklah kepada jajaran GMKR dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tahun 1945 yang wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada kata lain kecuali rakyat harus berjuang untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka. Baik, sebelum Mas Rizal nih, ada Bu Lucy sedikit bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak disampaikan oleh dari pusat dan dari Bandung. Saya ingin menyampaikan sebagai mewakili juga emak-emak dari Jawa Barat. Saya hanya ingin sebagai emak-emak dan ibu rumah tangga juga, saya merasakan kesulitan yang sudah begitu sulit selama Jokowi memimpin 10 tahun. Dan sekarang saya pikir dengan terpilihnya Pak Prabowo itu akan ada perbaikan. Tetapi yang kami rasakan sebagai emak-emak di sini semakin sulit dan semakin terpuruk. Apakah Prabowo sanggup atau tidak sanggup? Kalau tidak sanggup, menyerah saja, mundur saja. Masih banyak Pak yang lebih mampu dari Bapak. Bapak jangan suka hanya beromon-omon, terus-terus menyampaikan program-program Bapak yang tidak jelas. Bapak menghabiskan energi, Bapak menghabiskan uang rakyat, Bapak enggak jelas Pak program Bapak. Lebih baik Bapak mundur, biarkan rakyat yang menentukan kembali siapa pemimpin yang layak memimpin Republik ini. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nato kita simpan dulu. Gum. Masih ada juga Pak Ismet dan Bang Rizal. Saya kira Bang Rizal dulu silakan. Ya, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk merebut kembali kedaulatan rakyat. Memang pemilik kedaulatan adalah rakyat berdasarkan konstitusi yang kita miliki. Hanya sekarang tidak sesuai lagi dengan aturan konstitusi. Kedaulatannya sudah diambil oleh tadi yang disebut dengan oligarki, oligoi archein. Jadi sekelompok orang saja yang berkuasa dan menguasai rakyat yang banyak. Baik itu oligarki politik maupun oligarki bisnis. Saya kira kita harus memerdekakan gitu masyarakat, bangsa, rakyat Indonesia ini dari penjajahan oligarki. Oleh karena itu himbauan kami tentu GMKR adalah mari kita berada dalam gerakan-gerakan kemerdekaan gitu. Gerakan-gerakan kemerdekaan seperti dahulu 1945 kita ingin memerdekakan negeri ini dari penjajahan Belanda. Sekarang juga kita ingin memerdekakan negara ini dari penjajahan oligarki. Mari bersama-sama berada dalam kelompok-kelompok pergerakan-pergerakan kemerdekaan untuk memerdekakan negeri ini dari penjajahan kaum oligarki. Dan itu adalah penegakan konstitusi dan ideologi negara Republik Indonesia. Saya kira kita akan konsisten, kita akan berusaha untuk istiqomah dalam perjuangan ini. Intinya, insya Allah rakyat akan menang melawan kelompok kecil oligarki yang menjajahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke Pak Narko, biar kita sempatkan ada Bang Ismet, pengamat sosial yang selalu bersama kita berjuang dari awal. Mungkin bagaimana melihat menanggapi dari deklarasi apa yang telah dilakukan di Bandung ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Upaya dibentuknya GMKR pusat dan kemudian beberapa GMKR daerah ini merupakan ikhtiar dari sejumlah tokoh nasional dan jenderal purnawirawan sebagai anak bangsa terhadap keprihatinan yang mendalam tentang situasi politik negara ini. Nah, GMKR dengan
kepanjangan gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, ini satu hal yang patut ya, diapresiasi maupun dipikirkan secara mendalam oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena kita lihat bahwa kedaulatan negara dan kedaulatan bangsa itu merupakan hal penting, ya, fondasi untuk melihat kredibilitas sebuah negara, bahwa jika kedaulatan bangsa dan negaranya tidak tegak secara benar, maka sesungguhnya harga diri suatu bangsa itu sudah jatuh. Nah, pada kesempatan ini, kedaulatan politik dan kedaulatan hukum yang kasat mata kita lihat adalah tersendatnya, bahkan dihambat sedemikian rupa tentang kasus ijazah yang diduga palsu dari seorang mantan Presiden Joko Widodo, itu terlihat dihambat dan dicegah sedemikian rupa agar tidak terbongkar. Jika tidak terbongkar dan terkuaknya kasus ijazah palsu ini, maka disitulah terlihat kedaulatan politik dan kedaulatan hukum negara Republik Indonesia tercemar, tercederai, ya, dan ini merupakan suatu penghinaan, ya, terhadap kecerdasan, ya, bangsa ini. Bangsa ini dibuat bodoh, ya, oleh kasus yang sedemikian rupa dihambat oleh seorang mantan Presiden Joko Widodo agar itu tidak terungkap. Ya, tidak terungkapnya ijazah palsu ini menunjukkan bukan sebagai sebuah kasus individual, kasus personal, tapi ini adalah kasus kredibilitas bangsa, ya, yang besar, ya, termasuk negara besar di seluruh Indonesia, di dunia ini, harus dibongkar secara maksimal, ya, apapun keadaannya. Karena kalau tidak, maka ini sangat sangat rendah, sangat hina, sebagaimana ucapan Jokowi sendiri bahwa dirinya direndahkan serendahnya dan hinakan sehina-hinanya. Maka kami dari gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat ini juga tidak terima bahwa bangsa ini dihinakan dan direndahkan oleh seorang manusia yang bernama Joko Widodo. Bangsa ini terlalu besar, terlalu berharga dengan cara-cara yang tidak benar yang dilakukan oleh kejahatan, ya, sistemik, kejahatan struktural yang dilakukan oleh satu orang Joko Widodo. Dan jika Prabowo sebagai presiden bangsa ini, presiden negara ini yang sah, tidak melakukan tindakan yang signifikan, tindakan yang ekstrim, ya, untuk membantu menyelamatkan negara ini, maka Prabowo sebagai presiden juga sama menghinakan dan merendahkan bangsa sendiri yang dia teriak-teriak tentang nasionalisme, tentang dia membela rakyat, ya, dengan sesungguh-sungguhnya. Nah, kita menuntut bahwa Prabowo harus berani melakukan tindakan ekstrim. Dua hal yang dia harus lakukan jika dia ingin menunjukkan dirinya sebagai pembela rakyat. Dua tindakan ekstrim yang harus dilakukan. Satu, ganti Kapolri dan ganti Panglima TNI Indonesia agar bisa kasus ini terkuak dengan sebenarnya. Demikian. Ya. Baik, tiba saatnya Bapak Majen Sunarko Purnawirawan. Mengapa beliau ini cukup kita hormati, ya, di tentara juga beliau dikenal sebagai seorang yang lurus, tegak, dan ingin menyelamatkan Indonesia ini, dan ditunggu-tunggu juga oleh para anak bangsa di mana-mana. Khawatir nampaknya beliau akan mengeluarkan fatwa atau apa yang harus dilakukan oleh bangsa ini. Kami silakan Pak Sunarko. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada kita semua. Bapak, Ibu, Saudara setanah air dan sebangsa yang saya hormati dan saya muliakan. Sudah cukup banyak masalah yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa hari ini saya dari Jakarta dengan beberapa teman dari yang namanya GMKR Pusat, diundang oleh GMKR Jawa Barat yang hari ini dideklarasikan. Saya mengucapkan terima kasih dan berbangga bahwa gerakan yang kita canangkan dari Jakarta direspon oleh banyak pihak. Tadi sudah disampaikan beberapa daerah juga sudah mendeklarasikannya. Pada kesempatan ini saya hanya
mengulang mungkin bahwa kita semua tahu kondisi amburadul, kondisi hancur lebur, kondisi berantakannya negara kesatuan Republik Indonesia ini yang saat ini kita rasakan adalah warisan presiden yang lalu yang namanya Joko Widodo. Ini warisan di mana dia duduk jadi presiden dengan cara-cara haram, cara-cara licik. Tapi saat ini yang bertanggung jawab terhadap negara ini adalah pejabat yang sekarang mengelola negara. Kalau di pemerintahan atau eksekutif dipimpin oleh Prabowo, kalau parlemen dipimpin oleh Puan Maharani, kalau penegakan hukum untuk ini masalah pengadilan oleh Ketua Mahkamah Agung. Dan kondisi amburadul era Jokowi itu sampai sekarang masih berjalan. Saya hanya mengatakan ini menurut saya dan teman-teman ketidakbecusan dan ketidakbertanggung jawabnya penyelenggara saat ini. Kalau namanya bajingan yang namanya Jokowi udah jelas gak akan mau dia dihimbau untuk sadar. Tapi pemegang kekuasaan sekarang kenapa diam saja? Kenapa diam saja? Sudah diacak-acak. Kita dulu merdeka atas perjuangan rakyat. Kemudian buat kesepakatan dibentuk negara Republik Indonesia. Di mana di negara Republik itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Dan itu sudah dibakukan yang namanya dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Kemudian diturunkan ke undang-undang berikutnya gitu. Dalam negara republik kedaulatan ada di tangan rakyat. Mau kedaulatan hukum, politik, ekonomi, sumber daya alam, tata kelola negara. Tapi dari mulai era Jokowi sampai sekarang di era Prabowo sudah dirampas oleh penyelenggara negara. Yang namanya penyelenggara negara itu adalah eksekutif yang dipimpin oleh presiden, legislatif yang dipimpin oleh ketua DPR, dan kehakiman yang dipimpin oleh Mahkamah Agung. Semua sudah mengambil hak rakyat. Sehingga rakyat sekarang ini terasa dijajah oleh bangsa sendiri, oleh pemerintahan bangsanya sendiri. Karena itulah muncul yang namanya gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Saya nggak perlu lagi merinci, tadi teman-teman udah nyampaikan. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat buat negara republik. Dan itu sudah dibakukan dalam konstitusi. Dari mulai undang-undang dasar turun ke undang-undang begitu banyak. Tapi saat ini undang-undang yang sudah bagus dirusak oleh Jokowi. Saat ini dibiarkan oleh Prabowo. Saat ini dibiarkan oleh Prabowo. Karena terasa masih rakyat masih menjajah. Saya nggak perlu jelasin, saya sampaikan secara garis besar saja. Karena itu kehidupan rakyat sekarang jadi sangat menderita. Karena kita dijajah oleh pemerintah yang katanya oligarki, dikendalikan oleh oligarki. Saya ruwet kalau bilang katanya oligarki. Yang jelas yang menjajah rakyat adalah penyelenggara negara. Pemerintah membiarkan penegakan hukum yang amburadul dan tidak adil. Pemerintah membiarkan korupsi merajalela dan penindas macam-macam. Dan parlemen tidak mengingatkan pemerintah, diam saja. Di mana tanggung jawab parlemen atau DPR? Kemudian kalau ada kasus sampai ke pengadilan, terlihat sekali kalau pengadilan itu juga berada di bawah kontrol dan kendali pemerintah. Kita lihat aja banyak sekali pengadilan dagelan. Banyak. Dari kasus mana yang paling gampang ya, kasus waktu ada unjuk rasa pada Mei 2019. Kasus pembunuhan 6 suadanya anak buahnya Habib Rizik. Kasus
Ya, Kanjuruhan, dan kasus ini, kasus kematian ratusan, hampir 1.000 petugas KPPS, nggak ada pengusutan. Nah, karena itu pada kesempatan ini kami sampaikan dengan begitu banyak narasi, menuntut kepada pemerintah, berjalanlah kembali sesuai rel yang telah ditetapkan, dengarkan suara rakyat, laksanakan konstitusi yang sudah ada, perbaiki konstitusi yang sudah dirusak oleh Jokowi. Ini tanggung jawab Prabowo. Jadi kalau kita ngomong sekarang ini sebenarnya mengingatkan kepada penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, segera kembali ke jalan yang benar sesuai konstitusi yang telah dibuat. Dengarkan aspirasi rakyat, jangan jalan sendiri saja. Jangan jalan sendiri aja. Karena rakyat sekarang sudah merasa bahwa rakyat ini sepertinya dijajah oleh pemerintahan sendiri. Tadi Bu Lucy udah mengatakan, Prabowo, kalau nggak mampu kau mundur, banyak orang pintar dan baik, termasuk legislatif. Kalau kamu nggak bertanggung jawab terhadap tanggung jawab melakukan pengawasan, mundur. Ini peringatan. Ini peringatan daripada terjadi kondisi yang kacau, chaos. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Marwan, kalau ini terjadi, kosnya sangat besar. Negara ini setback atau berapa puluh tahun ke belakang, habis kita. Ini yang saya sampaikan kepada pemerintah dalam kondisi amburadul sekarang. Laksanakan konstitusi, perbaikin undang-undang yang rusak, dengarkan aspirasi rakyat, jangan mau jalan sendiri. Sekarang pemerintah kan merasa paling benar, merasa paling pinter. Gak usah dengarkan aspirasi rakyat. DPR pura-pura pisek dan budek, tidak pernah mau menyampaikan kepada pemerintah. Nah, yang terakhir pada kesempatan ini, ya saya mengingatkan saudara-saudara sebangsa setanah air, terutama rakyat, bahwa kondisi ini akibat pemerintahan kita, akibat penyelenggara negara kita yang nggak benar, hak-hak kita habis. Mari kita bersatu, bersuara, mengingatkan. Ya kalau diingatkan, nggak dengan suara seperti saya yang begini keras nggak dengar, ya nanti kita datang, kita geruduk. Apa boleh buat? Memang sejarah menunjukkan kepada kita, pemerintah jolim ini hampir nggak pernah mau merubah sikap jolimnya dengan suara-suara rakyat. Setelah digeruduk, digantung oleh rakyat, baru berubah. Kita lihat dari revolusi Prancis, revolusi Bolshevik, kita lihat 45 kita merdeka dengan kekuatan fisik. 66 kita gusur PKI juga fisik. 98 juga dengan fisik. Apakah 2025 ini atau 2026 ini juga harus seperti itu? Tapi kalau menurut saya, kalau memang tidak dengar dengan suara kasar gini, apa boleh buat? Siap. Apa boleh buat? Daripada kita terus mati pelan-pelan. Siap. Nah, kalau kita yang mati ini, ya kalau macam saya ini udah tinggal nunggu waktu saja kok. Sama teman-teman udah kepala 7 ini. Anak cucu kita ini mau jadi apa? Jadi intinya poinnya saya nyampaikan pada kesempatan ini, pemerintah dengarkan suara rakyat. Kalau nggak mampu mundur, rakyat kita jangan mau dijolimin pemerintah bajingan. Mari kita bersatu, ingatkan rakyat. Nggak bisa dengan mulut, apa boleh buat? Ya dengan sikut nanti kita lakukan. Karena penderitaan sudah luar biasa. Omong kosong gini. Pemerintah ini main paksa aja, merasa paling pinter, paling bener, udah segala macam. Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan didengar pemerintah, didengar oleh rakyat, dan bisa menjadi pembelajaran memperbaiki kondisi kita yang sudah amburadul ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita anak bangsa seluruh Indonesia
kita harus tetap kompak bersatu, dengarkan apa yang akan dilakukan oleh GMKR baik di pusat ataupun daerah-daerah yang sudah dilakukan deklarasi. Tapi sebelum saya tutup, saya merasa tidak adil kalau tidak sedikit 2 menit 3 menit ada senior kami yang berada di sana, ada Pak Sudarto, ada Pak Nur Sam, ya, Kolonel Purnawirawan. Kami silakan ke sini Pak, 2 menit. Iya ya. Baik, mungkin Pak Sony dulu silakan. Sudah siap jadi Menteri Agama? Siapa pangkatnya apa? Pakai peci sendiri dulu siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya dengarkan bapak-bapak mengkritisi tentang ijazah palsu dan kepemimpinan era Jokowi Dodo. Saya menitipkan bahwa kepemimpinan yang lalu itu terkesan tidak beradab dan tidak bermoral. Ya, oleh sebab itu kembalikan moral dan adab bangsa dalam kepemimpinan siapapun pemimpinnya dalam republik ini. Yang kedua, ijazah palsu sangat sederhana. Sudah banyak yang menyampaikan supaya tunjukkan saja, tapi diputar-putar akhirnya membawa fitnah yang lebih jauh. Kalau negara terlalu banyak fitnah, maka banyak yang diartikan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Oleh sebab itu, kita hindari pembunuhan dan kita hilangkan fitnah. Saya pikir bapak-bapak sependapat, mari kita tegakkan lagi hukum, ya, keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Kami yakin yang tadi disampaikan bapak-bapak adalah dalam rangka menegakkan keadilan, kejujuran, dan kebenaran dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia sebagaimana amanah undang-undang negara Republik Indonesia ini didirikan untuk pertama sekali melindungi segenap tumpah darahnya. Ternyata hal yang demikian sudah hampir pupus. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsanya. Uang sekolah aja mahal, lebih penting MBG daripada sekolah gratis. Ini juga perlu ditinjau lagi, ya kan? Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Setelah tiga-tiganya kita dapat, baru kita ikut perdamaian dunia. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga pemerintah lebih dengar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Bapak Laksamana pertama, Bapak Sony Santoso, dan kemudian kami mohon Bapak Brigjen Purnawirawan, Bapak Sudarta. Kami silakan, Pak. Sudarto, Jenderal Sudarto. Terima kasih Om Lim. Sedikit tambahan dari saya karena tadi pembicara terdahulu sudah banyak menyampaikan. Intinya kita manusia diciptakan Tuhan adalah untuk ibadah, tidak ada yang lain. Mari kita niati ini dalam rangka ibadah. Gitu. Bentuk ibadah salah satunya adalah menegakkan keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Kita tahu semuanya bahwa kondisi negara kita, khususnya para penyelenggaranya ini tidak baik. Gitu. Banyak hal-hal yang saya kira semuanya tahu adalah banyak kezaliman yang dilakukan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama tegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan dengan melawan kezaliman itu. Itu saja. Mari semangat melalui GMKR Jabar. Kita kembangkan terus menjadi GMKR yang di mana-mana dan membentuk kekuatan untuk berjuang melawan kezaliman. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nih, yang masih agak muda dari senior-senior. Bapak Kolonel Nur Sam Purnawirawan, kami silakan. Jangan lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, melalui silaturahim merebut kembali kedaulatan rakyat bersama kami dari seluruh rakyat Indonesia
dari Sabang sampai Merauke, mengajak bersatu kita turun melawan kedoliman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup mungkin Pak Maulana akan memberikan apa agenda GMKR ke depan atau apa sajalah mungkin sebagai penutup. Ya, terima kasih Om Lim. Jadi saya kira soal ijazah palsu itu masuk kepada tahap yang sangat menentukan. Menentukan apa? Menentukan kelangsungan hidup oligarki. Kemudian kelangsungan hidup dinasti Jokowi melalui Gibran. Ini dua hal penting yang berupaya untuk ditutupi dengan segala cara. Nah, salah satunya itu adalah dengan membuat pembusukan, melakukan pembusukan kepada pemerintah sekarang, atau juga sekaligus membuat situasi menjadi chaos. Nah, ini saya kira perlu kita pahami bersama, sekaligus juga kita jadikan sebagai peringatan kepada Pak Prabowo bahwa selama ini Jokowi sudah melakukan kriminalisasi dan menghalalkan segala cara, dan ada potensi untuk membuat supaya situasi chaos. Itulah yang ingin saya sampaikan. Untuk apa? Untuk kita mengantisipasi, untuk siap-siap, sekaligus mengingatkan Pak Prabowo bahwa kalau situasinya sudah mengancam oligarki, mengancam dinasti Jokowi, maka apapun bisa dilakukan oleh Jokowi. Dan oleh sebab itu, Pak Prabowo kita ingatkan hati-hati dengan Jokowi, segera mulai mereshuffle seluruh menteri-menteri yang memang pro oligarki di kabinetnya, kemudian mulai memproses pemakzulan Gibran di DPR dan MPR. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Baik, saudara sekalian, semoga upaya penyelapan negeri ini kita yang lakukan di seluruh Indonesia ini diberikan ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.